Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bergabung kembali dengan saya Pai Siregar di podcast Dunia yang Dilipat. Hari ini tema kita adalah kecepatan, menyambung dari episode yang lalu berhubungan dengan matinya waktu. Dan kita sudah ditemani dengan Pak Asraf Amir Biliang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Asraf, ada tamu spesial lagi nih Pak. Ini siapa Pak? Iya, ada tamu lagi nih hari Iya ini ya. gitu. Kabarnya bagaimana? Sehat? Kamu sehat? Kita ditemani sama Kuro lagi hari ini. Dia lagi mencari kecepatan. Dan kemudian di studio juga ada rekan-rekan dari Pasca Sarjana, Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD ITB. Gitu. Sehat Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, ya. Nah, jadi minggu lalu saya rasa masih berhubungan dengan buku Pak Asraf Dunia yang Berlari. Gitu. Tadi minggu lalu itu kita membahas tentang matinya waktu. Dan kemudian di buku Pak Asraf itu ada satu konsep yang berhubungan dengan kecepatan. Apa kira-kira Pak kecepatan dalam kebudayaan itu atau dalam waktu itu seperti apa Pak? Ya, kalau waktu itu kan yang udah kita diskusikan adalah semacam perlintasan ya. Betul. Semacam jalan, semacam alur yang di dalamnya peristiwa berlangsung. Nah, itu kan waktu tuh. Kalau kita nonton film, kan film misalnya durasinya 2 jam. Nah, di dalam 2 jam itu kan peristiwa-peristiwa berlangsung. Jadi peristiwa di dalam film itu hanya bisa berlangsung kalau ada waktu 2 jam itu. Ya. Nah, makanya waktu itu disebut sebagai perlintasan atau alur ya, Alur. di mana segala sesuatu itu berlangsung. Nah, yang jadi persoalan kalau kita misalnya lihat film, kan juga ada film yang temponya itu tinggi ya. Iya. Temponya tinggi. Ada yang film yang temponya sedang, ada film yang slow motion, ada film yang quick motion. Iya. Nah, artinya di situ kita berbicara mengenai kecepatan. Jadi waktu itu tidak hanya tempat melintas sesuatu, tapi melintas itu apakah dengan cepat, apakah dengan lambat. Iya, iya. Kalau sesuatu itu melintas dengan cepat, kalau kita ambil contoh film, nah kita sedang berbicara tentang quick motion, ya kan, gerakan yang cepat gitu. Iya. Kalau sekiranya di film itu sesuatu bergerak dengan lambat, barangkali kita menggunakan istilah slow motion. Slow motion itu belum tentu di alamiah ya. Iya, iya. Jadi ada gerakan yang alamiah, tapi di film kan bisa, karena film itu Teknik. representasi Iya. waktu ya, maka dia bisa dibuat seperti bergerak lambat, slow motion. Dan sebaliknya. Jadi kecepatan itu artinya ukuran, semacam ukuran lah dari waktu. Apakah lambat, cepat, sedang, super cepat. Kan cepat juga ada yang super cepat ya. Iya. Seperti pesawat kan ada yang super cepat itu. Iya. Nah, itu kita berbicara mengenai kecepatan. Kalau di musik ada lagi istilah tempo kan ya. Betul. Kalau di tempo itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan porsi kepadatan waktu lah. Kepadatan waktu pada musik gitu. Ada musik yang temponya tinggi, maksudnya kepadatan waktu di musik itu adalah ketukannya. Ya kan? Jarak antara satu ketukan dengan yang lainnya kan memerlukan waktu tuh. Ada yang 1 detik, ada yang 5 detik dan sebagainya. Semakin cepat ketukannya, artinya kan tempo musik itu semakin tinggi. Iya. Sebaliknya kalau jarak ketukan itu makin jarang, musik kan dikatakan temponya lambat. Nah, kecepatan dengan tempo itu ya secara prinsip kan sama aja gitu ya. Iya, iya. Yang satu menunjuk ke musik, yang satu menunjuk ke mobil misalnya kan. Iya. Tapi ada lagi istilah yang lain, percepatan. Percepatan. Iya. Nah, ada kecepatan, tapi ada percepatan. Kalau kecepatan kan ukuran waktu tadi itu, ya kan, cepat, lambat. Nah, kalau percepatan atau disebut juga akselerasi ya, itu adalah ukuran semakin meningkatnya kecepatan. Iya, iya. Artinya kalau kita tadinya mobil kecepatan 60, kita pacu jadi 100, itu namanya itu kita sedang melakukan akselerasi, sedang melakukan percepatan. Iya, iya. Kebalikan dari percepatan kan deselerasi ya.
Deselerasi itu artinya perlambatan. Tadinya kecepatan 100, kita turunkan jadi kecepatan 60, itu namanya itu deselerasi, perlambatan. Iya. Nah, itu kan kalau kita melihat kecepatan pada musik, pada mobil. Tapi yang kita bicarakan hari ini kan kita melihat kecepatan itu sebagai fenomena kehidupan ya, Betul. atau fenomena kebudayaan, Iya. masalah manusia. Nah, berarti kemudian kalau dihubungkan dengan kebudayaan, gini maksudnya gini Pak, analoginya sederhananya kalau saya baca seperti kalau ada percepatan berarti ada gerak ke depan gitu Pak. Apakah itu sama dengan kebudayaan? Berarti kalau kebudayaannya dipercepat, apakah dia mencapai kemajuan gitu Pak? Ini Wah ada ini, tamu lain ya. iya ini siapa nih Pak? Aduh Ini ada baru tamu lagi lain nih. kita ini. Wah cepat sekali. Ini makannya cepat ini. Iya, mengalami percepatan makanya. Ini tamu kita namanya Siro. Siro Pak? Ya, bahasa Jepang putih ya. Putih, oh. Ya, ini dia makan dengan apa? Percepatan. Percepatan ya Pak? Iya, makin lama makin cepat. Iya. Nah, itu artinya apa? Itulah kecepatan ya. Iya betul Pak. Kecepatan makan kucing ini. Iya, iya. Semakin lama dia makin cepat makannya, artinya ada percepatan, ada akselerasi. Iya, iya. Barangkali sederhananya begitu. Iya, iya. Wah, kelaparan Pak dia. Ini ya Mas ya? Siro. Nah, kalau kali kembali ke pertanyaannya Pak, kalau kemudian berhubungan dengan ini agak ini dia kebudayaan gitu, bagaimana itu Pak? Apa yang terjadi? Terutama kalau kita berkaitan dengan apa? Dengan matinya waktu ketika teknologi informasi mengambil alih peran natural time gitu. Ya. Artinya kan tadi kita bicara kecepatan, kita bicara tempo ya, kita bicara percepatan. Kalau ketika kita menunjuk pada mobil, ketika menunjuk pada makannya kucing ini ya. Nah, kita kan mengatakan itu adalah kecepatan, itu adalah percepatan. Kalau kita menunjuk pada musik, kita bicara mengenai tempo ya. Intinya kalau kecepatan kan ada ukuran, ya kan? Misalnya kalau mobil itu 60 km per jam, itu adalah kecepatan mobilnya. Ada lagi istilah yang lain tuh velositas, tapi itu yang ngerti tuh orang-orang fisika mekanika tuh. Kalau kecepatan itu adalah berapa kilometer per jam ya. Kalau velositas itu kecepatan 60 km per jam itu apakah nanjak, apakah datar, apakah ke utara, apakah ke selatan, itu velositas itu kan. Nah, semua yang tadi kita bicarakan adalah kecepatan dalam fenomena alam. Padahal sekarang kita akan mendiskusikan kecepatan dalam fenomena kebudayaan ya. Dalam kebudayaan pada dasarnya sama saja. Sama saja. Apakah produksi barang itu ada kecepatannya? Nah, kita bicara mengenai jarak ya. Misalnya HP. Dulu katakanlah mobil lah, jangan HP. Dulu mobil diproduksi mobil baru tuh sekali berapa lama? Katakanlah dulu pernah mobil baru tuh baru keluar 10 tahun. Artinya kecepatan produksi mobil sekali 10 tahun. Lama-lama kan menjadi sekali 5 tahun. Lama-lama menjadi sekali setahun. Sekarang sekali 6 bulan juga sudah ada mobil baru ya. Nah, artinya ada kecepatan produksi mobil. Kecepatan produksi lah secara umum. Di pihak lain berarti kan ada juga kecepatan dan percepatan konsumsi. Betul. Ya kan? Karena produksinya begitu ya, sama aja. Kita ganti HP kita sekali berapa lama. Kalau dulu mungkin ganti HP sekali 10 tahun. Lama-lama digiring menjadi 5 tahun. Lama-lama sekarang setiap tahun keluar model baru lagi ya. Kita ganti HP kita. Nah, artinya juga ada percepatan ganti HP. Iya. Belum lagi yang lain-lain. Sekarang kan ada HP yang sekali pakai. Bahkan udah lama itu ya. Jadi sekali pakai, buang gitu kan. Nah, muncullah di situ kategori kebudayaan yang sangat berkaitan dengan waktu. Yaitu yang disebut kalau bahasa teori kebudayaan itu disebut dengan budaya instan. Budaya instan itu budaya sekali pakai. Atau disebut juga dengan budaya instan itu budaya sekali pakai atau budaya cepat ya. Budaya cepat itu instan dalam pengertian dulu ada mie. Tapi kemudian ada mie instan. Mie instan cuma 5 menit bisa dimakan. Kalau mie yang dulu itu katakanlah 1/4 jam atau setengah jam baru bisa dimakan. Mie instan kan cuman
5 menit, Ya. ya kan. Cukup Nah, seduh air panas. cukup diseduh udah bisa dimakan ya. Ya. Itu kan instan. Dan banyak sekali kan instan tuh, kopi instan, Bubur instan. Saya bubur paling kaget bubur instan, instan itu gimana bubur instan? bahkan tadi yang kita sebut ya, HP Nah, instan. iya iya. Jadi sekali pakai Buang buang ya. gitu. Ya. Nah, kalau kemudian kita terbiasa atau dibiasakan gitu Pak, untuk berhadapan dengan hal-hal yang cepat lewat gitu ya, cepat apa ya, cuman sekali sekali muncul hilang dan kemudian dipaksa untuk mengikuti pola itu kira-kira apa ancamannya, Pak? Apa yang mungkin terjadi dengan ya baik daya pikir, daya pengetahuan dan seterusnya gitu ya. Ada nggak, Pak? Saya rasa banyak ya. Jadi yang berlangsung secara cepat dan juga dengan percepatan ya. Artinya percepatan itu kan semakin cepat, kan juga tidak hanya HP, tidak hanya mobil, tapi juga informasi. Gitu. Nah, maksudnya informasi itu kalau kita dulu saya pernah juga membicarakan ya, di zaman saya dulu waktu masih SD, saya dapat informasi itu sekali seminggu. Iya. Karena saya mendengarkan radio Kuala Lumpur itu, beritanya cuma sekali seminggu saya dengar kan ya. Saya dapat Iya. informasi sekali seminggu. Dengan ada televisi, saya dapat informasi tiap hari. Betul. Setiap hari ada berita di televisi ya. Iya. Dengan ada media sosial, saya dapat informasi real time. Waktu kejadian langsung ada informasinya. Nah, jadi artinya informasi itu semakin padat. Itu namanya juga percepatan informasi. Ada istilah memang ya, ada percepatan informasi. Artinya apa? Jarak antara satu informasi dengan informasi yang lain itu semakin pendek gitu. Itu namanya itu percepatan informasi. Akselerasi informasi. Iya. Nah, apa akibatnya? Kalau akibatnya itu adalah kita berlangsung di sini teori informasi yang pernah kita bicarakan juga waktu Betul. kita mendiskusikan tentang disinformasi ya. Iya. Jadi pada dasarnya informasi itu bekerja, kan informasi berisikan pengetahuan. Betul. Bahwa pengetahuan yang dibawa oleh informasi itu hanya bisa kita cerna, kita hayati kalau kita punya waktu yang cukup untuk merenungkannya ya. Iya. Dapat berita kan kita baca, tapi juga harus kita maknai. Nah, memaknai itu kan perlu waktu. Mungkin saya baru 2 jam, baru saya ngerti nih makna berita itu bagi saya, bagi masyarakat pada umumnya kan ya. Iya. Jadi artinya pemaknaan memerlukan waktu yang cukup untuk memaknainya. Nah, sekarang kita lihat informasi di WA itu datang barangkali bisa kalau orang yang WA-nya banyak ya, WA grupnya banyak itu, bisa datang sehari itu bisa 500. Iya. Bahkan datang itu tiap detik, tiap menit, bahkan mungkin juga tiap detik datang postingan yang baru ya. Terus misalnya satu hari datang 500 postingan WA itu. Terus apakah bisa kita memahami dan memaknai 500 itu? Nggak mungkin. Karena kita nggak punya waktu ya. Karena padatnya informasi begitu kan. Nah, lantas apa akibatnya? Akibatnya kita kehilangan makna dari informasi. Kasarnya begini, setiap hari kita dapat 500 WA. Karena kita tidak punya waktu untuk memaknainya, maka tidak ada yang nempel di kepala kita. Iya. Artinya itu yang disebut dengan disinformasi. Artinya semakin padat informasi, dia menjadi disinformasi. Kenapa? Informasi hanya bisa berarti kalau kita renungkan, kalau kita maknai dan kita hayati gitu kan. Jadi artinya persoalan pemadatan waktu ini ada hubungannya dengan pengetahuan. Iya. Semakin informasi padat, semakin susah kita mendapatkan pengetahuan dari situ. Karena kita tidak punya waktu untuk memberinya makna ya. Iya. Jadi kemudian seperti apa mengalami, kalau kemarin bahasanya Paul Virilio itu information bomb Pak ya, bom informasi. Jadi kayak ada yang meledak gitu Pak ya, kalau kita nerima terlalu banyak informasi itu ya. Ya, kalau saya mungkin ibaratkan, ini bukan saya sih ya, ini ada seorang pemikir Perancis yang membuat satu perumpamaan ya. Nah, seperti gambar di depan ini. Dia memberikan perumpamaan itu kalau kita dulu ingin dapat informasi,
sebelah kiri itu disebutnya eksplosi ya, meledak. Eksplosif itu adalah meledak tapi keluar gitu. Kalau implosi sebaliknya, meledak tapi ke dalam. Implosi itu. Kalau Implosi ya, Pak. eksplosi meledak tapi keluar. Nah, maka ada yang mengatakan ya, kalau eksplosi itu kayak kita melihat mercon atau kembang api gitu ya, dia meledak terus kemudian menyebar ya. Itu adalah eksplosi. Tapi kalau kejadian bumi, katanya begitu. Dulu partikel-partikel di alam jagat raya ini meledak tapi ke dalam. Ke arah mana? Ke arah satu gravitasi ya. Ke arah gravitasi. Nah, ngumpullah material-material, jadilah bumi dia. Jadi bergeraknya ke arah dalam. Itu implosi. Nah, sekarang katakanlah yang meledak keluar atau ke dalam itu informasi. Saya ibaratkan begini ya. Kalau dulu sebelum ada internet, kita cari data pakai metode etnografi. Betul. Nah, itu namanya eksplosi. Artinya saya di Bandung, saya ingin cari data, bukan etnografi lah, cari data tapi di seluruh Pulau Jawa datanya ya. Iya. Melalui wawancara. Nah, saya kan harus pergi Surabaya, harus pergi ke Banten, harus pergi ke Jogja, harus pergi kemana-mana ya, itu eksplosi. Sekarang kalau pakai internet, informasi itu datang ke kita atau kita harus mendatangi informasi itu. Tinggal kita klik di internet kan ya. Klik, saya ingin tentang batik. Nah, berdatanganlah informasi ke kita. Artinya informasi itu nggak lagi meledak keluar, tapi dia meledak ke arah kita. Iya. Itu yang disebut oleh Baudrillard itu sebagai informasi yang implosif. Apa namanya? Meledak ke dalam, ke arah kita gitu ya. Nah, persoalannya informasi meledak ke arah kita itu kalau jumlahnya, manusia itu kan mempunyai batas dalam mencerna ya. Manusia mempunyai batas dalam mencerna informasi. Katakanlah ada ukurannya. Katakanlah sekian bit hanya bisa saya pahami dalam waktu 1 jam. Sekian bit informasi. Kan informasi ukurannya bit. Gitu. Tapi kalau udah lebih dari kapasitas itu, maka kita nggak mampu lagi untuk mencernanya. Nah, ini yang disebut oleh Paul Virilio tadi itu bom informasi. Jadi informasi itu kayak bom gitu ya. Kayak bom datang ke kita, ya meledaklah kita ya. Karena kita nggak, kemampuan kita untuk mencernanya udah melampaui batas alamiah dari manusia gitu. Dan kewalahan gitu Pak ya. Kewalahan kita, dan artinya apa? Kita tidak menangkap makna apa-apa. Itu yang disebut dengan bom informasi oleh Paul Virilio tadi itu. Padahal informasi kan tujuannya kan ini ya, kita mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu. Iya. Ya emang kalau berhadapan dengan teknologi itu menarik gitu. Kalau WhatsApp grup itu isinya stiker semua, kadang-kadang ini maksudnya apa gitu. Ya jempol, ya apa, ketawa, icon gitu kan, kadang ya nggak ada informasinya gitu, kadang ya apa ya Pak ya. Ya menyatakan sesuatu yang menyampaikan pesan mungkin, tapi bukan informasi gitu ya. Mungkin ya saya agak susah juga membedakannya. Sebagai sebuah pesan iya, tapi bukan informasi, ini nggak ada apa-apanya gitu kan gitu. Ya, pesan dengan informasi kan boleh jadi merupakan dua hal yang berbeda ya. Iya. Kalau pesan itu adalah, ini kalau kita mengikuti teori tentang pesan ya. Iya Pak. Pesan itu intinya adalah sesuatu yang dimintakan pada kita untuk melakukan. Itu pesan. Iya. Makanya kalau di iklan, dibedakan antara pesan dengan meaning. Kalau di sebuah iklan, misalnya ditampilkan Aderai sebagai bintang iklannya, ya mungkin kita bisa memperoleh makna kuat, gagah, macho gitu ya. Itu makna. Itu makna. Tapi pesan iklan apa? Pesan iklan adalah apa yang disuruhkan pada kita untuk harus kita lakukan. Iklan nyuruh kita apa? Ya beli sabun mandinya. Beli barangnya. Ya beli barangnya, itulah pesannya begitu kan ya. Jadi pesan itu adalah sesuatu yang disuruhkan, sama dengan kita menerima SMS ya. SMS itu kan short message service ya. Layanan pesan pendek gitu kan, SMS itu. Nah biasanya SMS isinya apa? Nanti kita ketemu ya di gerbang ITB, itu kan nyuruh.
Iya, iya. Nyuruh kita melakukan sesuatu untuk ketemu itu. Nah, begitulah pesan gitu. Oke. Gitu ya. Nah, informasi bukan apa namanya? Informasi kan boleh dikatakan kan kemasan dari pengetahuan. Hmm. Kemasan dari pengetahuan. Pesan ya tadi itu Iya, betul. apa yang disuruhkan pada kita ya. Ya seperti pesan makanan gitu ya. Iya. Ya. Nah, kalau pengetahuan kan adalah sesuatu yang kita diberitahu ya. Iya. Walaupun nanti kan dibedakan pengetahuan itu macam-macam. Ada Hmm. pengetahuan agama, ada pengetahuan teknis, ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan politik ya. Kalau kita beli HP kan ada pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan HP, itu pengetahuan. Iya, Tapi pengetahuan teknis, betul. ya kan? Kalau kita membaca sebuah buku, kita membaca sebuah teori. Hmm. Itu adalah pengetahuan, tapi pengetahuan akademis. Hmm. Kalau kita dengar khotbah di masjid ya, atau di gereja misalnya, kita dapat pengetahuan, tapi bukan pengetahuan Akademis akademis. ya, Itu adalah pengetahuan agama. agama gitu Ya. kan. Nah begitu ya. Nah pokoknya pengetahuan adalah konten dari informasi. Kalau pesan itu lebih kurang adalah hal-hal yang kita dimintakan Betul, untuk betul. kita lakukan. Iya, iya. Ini adalah pengertian pesan yang ini ya, Hmm. yang banyak berkembang sekarang gitu. Walaupun dulu kan antara pesan dengan pengetahuan dengan informasi itu sepertinya dulu dianggap sama saja gitu. Iya, Nah sekarang udah mulai dibeda-bedakan. iya, iya. Nah kalau kemudian gini Pak, kalau kemudian kehidupan gitu secara natural itu kan ada kecepatannya kan gitu, misalnya mungkin bahasanya mungkin ritme gitu ya. Jadi kalau kehidupan di desa itu mengikuti panen padi misalnya, kalau kehidupan di desa pesisir laut itu pinggir pantai mungkin ombak ambil ikan gitu kan. Hmm. Nah tapi ketika dunia itu semakin dekat, ketika kebudayaan yang disebut globalisasi itu semakin dekat dengan kita, maka kecepatannya kecepatan global gitu Pak ya, yang terjadi dengan kebudayaan kita gitu ya. Ya, globalisasi kan satu hal lain yang Hmm. pasti dia akan mengubah pandangan tentang waktu kita ya, Iya, iya. dan tentang kecepatan itu sendiri. Nah, apa yang menjadikan globalisasi? Tidak lain dari koneksi kan. Betul. Kalau sekarang kita menggunakan istilah konektivitas gitu kan. Jadi intinya globalisasi adalah terbangun konektivitas di antara berbagai titik. Titik itu bisa kota, bisa wilayah dan sebagainya seluruh dunia ya. Tetapi kan koneksi itu konektivitas itu kan hanya bisa dibangun melalui apa yang disebut dengan network, jaringan. Iya. Nah, jadi apa itu globalisasi? Yaitu satu proses di mana manusia melakukan konektivitas melalui jaringan. Cuman jaringan ini kan bisa fisik, bisa non fisik. Iya. Kalau kita melakukan koneksi melalui kapal laut gitu ya, koneksi juga kan ya antara Jakarta dengan New Yorknya. Tapi melalui kapal laut itu koneksi juga, koneksi perdagangan. Melalui jaringannya apa? Jaringannya fisik. Jaringan jalur kapal-kapal itu ya, jalur pesawat-pesawat, jalur mobil, jalur kereta api dan seterusnya. Itu kan juga jaringan. Itu rute gitu Pak ya. Ya, rute-rute itu kan dia mengikuti satu jaringan, ya kan, jaringan rute pesawat terbang misalnya begitu. Nah, itu kan jaringan fisik ya. Iya. Nah, sekarang kita berbicara tentang jaringan yang non fisik, itu yang disebut dengan jaringan digital gitu. Baru ketika muncul jaringan digital ini kita lebih banyak menggunakan istilah koneksi. Oke. Oh, koneksi terputus gitu kan ya. Padahal sama aja, kapal dibajak orang gitu kan ya. Nah, sehingga koneksi di antara dua pelabuhan terputus. Itu esensinya sama aja gitu. Cuman istilah koneksi ini, konektivitas kan baru kita banyak gunakan setelah adanya internet kan. Padahal koneksi itu tidak melulu harus digital. Nah, artinya apa? Dengan adanya pesawat superjet ya, maka koneksi kan menjadi semakin cepat. Konektivitas semakin cepat. Nah, kalau kita bicara yang digital, ditemukannya apa namanya kabel yang itu tuh? Iya, bawah laut itu ya Pak. Bawah laut, koneksi menjadi lebih ini ya. Iya, lebih stabil dan lebih cepat sebenarnya. Lebih stabil, lebih cepat, Iya. lebih real time gitu kan. Kalau dulu kan ketika belum ada itu, yang fiber optik itu ya, Iya.
kita masih nunggu tuh beberapa detik tuh, baru informasi Iya, nyampe. Nah sekarang dengan ada fiber optik kan relatif lebih cepat begitu ya. iya betul. Nah artinya kan itu hubungan dengan waktu, ya kan. Munculnya jejaring teroris ya, ja- kita bicara teroris ini. Hmm, Jejaring teroris itu kan fisikal. betul. Dia memiliki apa namanya, apa istilahnya itu ya, lokasi-lokasi yang terhubung satu sama lain ya, Hmm, camp-camp gitu kan ya. Nah sekarang dengan ada internet kan lebih memudahkan hmm, untuk mendeteksi, jadi lebih cepat gitu kan ya. iya, Sekarang teroris itu kan bisa pakai internet sekarang, teror gitu ya. iya. Nah artinya apa? Lebih cepat waktunya. Oke. Nah, eh kalau gini Pak, kalau kemudian kecepatan itu berhubungan dengan hilangnya daya tangkap manusia tadi ya, karena dia semakin terlalu banyak informasi yang datang, kemudian kemampuan kita menangkap informasi terbatas, waktu semakin sempit, dan waktu juga sudah mati gitu ya kalau disambungkan dengan materi episode sebelumnya. Apa kira-kira cara cara kita untuk minimal menyadari bahwa atau tidak masuk ke dalam percepatan ini? Mungkin menangkal agak susah gitu ya. Tapi setidaknya membuat kita sadar lah bahwa kemudian ya tidak harus terlalu cepat gitu Pak. Ini kelihatannya makin lama makin susah nih pertanyaannya. Iya Pak, karena saya semakin filosofis Pak. Iya, makin filosofis, makin susah ya. Nah jawabannya mungkin saya tidak mau jawaban filosofis ya, Oh jangan Pak, ya, ya. karena saya bukan filsuf. Betul betul Pak. Ya, mungkin jawaban apa ya, jawaban keseharian lah gitu ya. Iya, Jadi memang ya, memang kecepatan itu sesuatu yang seperti dipaksakan pada kita, kita harus ikut iramanya gitu kan. hmm, Saya tadi udah katakan ya, bahkan pernah dulu kita contohkan, kalau kita mengikuti percepatan produksi produk, misalnya kita ambil contoh jam tangan dulu iya, ya. Jam tangan ganti setiap tahun modelnya, bahkan sekarang sekali 6 bulan modelnya udah ganti ya, iya, beberapa merek jam tangan itu. Nah kalau kita mengikuti pergantian percepatan produksi jam tangan itu, artinya kita kan dikendalikan oleh itu, oleh hmm, kecepatan itu. Artinya kita menjadi korban dari kecepatan produksi ya. iya, Artinya kita menjadi korban dari kecepatan konsumsi juga. Nah, kalau kita tadi dapat bom informasi ya, jadi misalnya begini, saya punya WA group katakanlah 10. iya. 10 Banyak itu juga Pak, 10 Pak ya? ya Banyak juga ya? sedikit. Oh sedikit Pak? Oh. Ya, karena ada yang punya 50, Oh, ada yang punya 100 WA group ya. iya, Bayangin masing-masing WA group itu sehari itu isinya 50 lah katakan gitu. Kali 500. Kali 100 udah 500 Pak. 5.000 ya. Ya. Nah 5.000 itu adalah bom informasi. Saya nggak akan mungkin lah membuka 5.000 itu ya. Makanya yang kira-kira saya punya WA group tapi saya malas bukanya, saya masukkan ke arsip kan ya. Oh iya. Ya, di arsip dia mengendap gitu kan ya. Dan satu kali seminggu saya bersihin, saya sapu-sapu gitu kan arsip itu. Tanpa saya buka sama sekali gitu kan. Jangan buka rahasia Pak nanti. Iya. Nah artinya begitulah cara kita memperlakukan informasi. Mengapa? Karena kita tidak punya, otak kita nggak mempunyai kapasitas untuk mencerna semuanya. Betul betul. Jangankan mencerna, melihat aja nggak sanggup kita. Iya. 5.000 itu ya, sehari itu kan ya. Iya. Nah itulah yang disebut dengan bom informasi. Nah kalau kita ngikutin kecepatan informasi itu artinya kita orang yang pekerjaannya adalah kan kalau saya kerjanya dosen kan ya. Iya. Nah kalau orang yang ngikutin informasi di WA itu yang tadi sampai 100 WA grup itu, berarti kan pekerjaannya adalah menerima WA gitu. Iya. Jadi setiap hari, setiap jam dia merespon WA itu ya. Iya. Profesi kalau ditanya apain buka WA. Iya, Oh. buka. Nah juga ya. Apa pekerjaannya? Oh, buka WA. Sibuk Nah, apa Pak? Enggak. Sibuk apa buka WA? iya. Nah artinya kan kita bisa mengukur ya, kita bisa mengukur ya Iya. kan. Saya misalnya seorang pendidik gitu kan ya, dia punya berapa lama waktu sehari untuk membuka WA dan menjawabnya. Artinya kalau udah terlalu banyak gitu ya, artinya kan mengurangi porsi
pekerjaannya dia kan ya, Betul. membaca, menulis dan Iya. sebagainya. Dia korban dari ini, korban dari informasi. Korban dari informasi. Masalahnya kan gini ya, 5.000 tadi itu kan tidak semuanya berguna. Hmm. Tapi apakah bisa kita saring? Kita bisa menyaring kalau kita punya waktu, tapi kita kan tidak Betul. punya waktu. Iya, iya. Nah, sehingga banyak sampah-sampah yang masuk gitu ya. Hmm. Nah, oleh karena itu makanya Paul Virilio itu menyebutnya ini bom informasi. Bom Iya. informasi itu meledak jadi bara gitu ya. Iya, iya. Informasi jadi hangus, Iya. jadi kebakar, nggak ada gunanya begitu Iya. kan. Nah, karena itu memang pada akhirnya kita harus membatasi. Saya tuh dikenal oleh mahasiswa saya ya, Iya, Pak. dosen yang jawab WA-nya selalu malam hari gitu kan. Hmm. Karena saya tidak mau terganggu privasi saya. Lagi nyetir mobil gitu kan ya, saya biarin aja WA Hmm. masuk, nanti saya balasnya malam gitu kan. Iya. Kecuali kalau yang krusial gitu kan Iya, ya. betul. Orang yang jadi korban informasi adalah saya pernah lihat soalnya. Ada ibu-ibu naik motor, kemudian gendong bayi, sedang nyusuin lagi itu kan ya, Iya. naik motor bayangin itu. Terus maksa membalas ini, panggilan telepon. Dengan cara gimana? Dengan cara menjepitkan HP-nya di kupingnya gini itu kan, sambil pegang anaknya. Aduh ngeri. Iya. Ini orang yang korban dari ini, informasi. Iya. Korban dari kecepatan ya. Betul, betul. Korban dari, kan tadi kita bicara budaya instan. Betul. Salah satu pengertian budaya instan itu adalah budaya yang menggiring kita untuk segera. Hmm. Saya dapat WA, kalau kita udah merasa segera harus balas, kita sudah terjebak dalam budaya instan. Iya. Nah, oleh karena itu yang rasional adalah ya kita respon, kita jawab, kita balas sesuai dengan waktu kita yang nyaman, yang aman ya. Makanya saya milihnya malam-malam aja, Iya, iya. ya kan? Betul. Nggak segera harus dibalas ketika itu juga gitu. Iya. Jadi harus lebih slow gitu, Pak ya? Atau gimana, Pak? Atau Ya, lebih... jadi intinya kalau kita menjadi terjebak ya di dalam skema informasi itu, kan informasi kan tadi bisa informasi kecepatan ya, Iya. kan bisa kecepatan produksi, bisa kecepatan tontonan, bisa kecepatan pengetahuan, bisa kecepatan macam-macam nanti, termasuk kecepatan informasi digital gitu Betul. ya. Nah intinya itu kalau kita melayaninya, melayani informasi yang cepat itu kita menjadi korbannya. Kita hidup di dalam apa yang disebut dengan speed culture. Speed culture itu budaya yang dikendalikan oleh kecepatan. Makanya Paul Virilio itu menggunakan istilah dromologi. Dromo itu kecepatan, logi itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan bukan di tangan rakyat ya. Iya. Kan demokrasi kan kekuasaan di tangan rakyat. Kalau dromokrasi itu kekuasaan di tangan kecepatan gitu. Artinya kecepatan itu yang menguasai kita, yang mengendalikan kita ya. Iya. Nah banyak korbannya kan ya. Betul. Nah intinya kalau kita mau hidup yang lebih nyaman lah, lebih aman, lebih nyaman, lebih reflektif gitu ya. Lebih ada kita memaknai hidup ini kan ya. Kan semakin cepat informasi, semakin tidak punya waktu kita melihatnya saja, apalagi memaknainya, maka informasi itu nggak ada gunanya, karena tidak bermakna bagi kita ya. Betul. Nah karenanya ada satu pandangan ya, udahlah kita harus mengendalikan diri dengan mengembangkan apa yang disebut dengan slow culture. Slow culture itu kita perlambat hidup ini gitu. Kita perlambat itu ya udah. Saya cara memperlambat itu di WA itu ya, saya masukkan WA grup yang saya anggap tidak terlalu penting itu ke arsip. Kan banyak WA grup kalau kita hapus dibilang kita nggak gaul gitu kan ya. Oh ada gitu Pak ya? Ada gitu kan ya. Sombong gitu ya. Lagu Nah, banget nih. jadi tetap dibiarin ada, cuman dimasukkan ke arsip. Di arsip dia mengendap. Iya, iya. Yang tadi udah saya katakan sekali seminggu saya bersihkan gitu kan, tanpa saya buka sama sekali gitu kan. Itu artinya cara mengelola informasi ya, yang tadi slow culture tadi itu. Artinya saya tidak begitu dikendalikan oleh informasi, ya kan? Artinya saya tidak
tidak menjadi pelayan dari informasi, Iya. tidak menjadi pelayan dari WA group itu gitu kan. Kita harus menjadi tuan dari Betul. informasi. Nah, Iya. menjadi tuan informasi artinya kita mengendalikan informasi sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Iya, iya. Nah, tentunya masing-masing silakan mempunyai caranya masing-masing. Ya, intinya adalah kita jangan sampai menjadi dikuasai oleh sistem informasi. Hmm. Jadi alatnya jangan jadi tuannya gitu Pak ya. Kita harus membiasakan, meyakinkan bahwa kita tuannya bukan alatnya gitu kan ya. Betul, kita harus Heeh. benar-benar yakin ya, WA group itu sarana Hmm. untuk saya berkuasa gitu ya. Iya, iya betul. Saya menggunakan WA group itu agar saya bisa mengendalikan Iya. diri saya setidaknya. Heeh. Kalau boleh juga orang lain gitu kan ya. Iya. Nah, tapi jangan sampai WA group itu adalah menjadi sarana saya dikendalikan. Iya. Oleh siapa? Oleh WA grupnya sendiri, oleh perusahaan-perusahaan yang berkepentingan Iya. gitu kan ya. Kadang-kadang kan juga banyak perusahaan-perusahaan yang mengendalikan kita ya, melalui WA group juga gitu. Hmm. Artinya dia berkepentingan untuk jual produk. Tapi kita dibuat melotot terus kan ya, Iya, iya. agar produknya laku Bang gitu ya. Nah, itu kita harus hati-hati juga. Iya, iya. Seperti itu. Nah, intinya itu kan tadi itu jangan dibalik ya. Prosesnya itu WA berbagai platform itu ya. Hmm. Apakah Facebook, apakah Twitter, apakah WA, semuanya itu kan sarana. Iya. Sarana yang tadi itu jangan sampai dia menjadi sarana sebagai sarana untuk sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang menguasai kita. Iya. Dia harus menjadi sarana yang harus kita kuasai untuk kepentingan kita gitu kan. Betul, betul. Dengan cara tadi itu ada semacam manajemen informasi ya. Hmm. Kita perlu memanage informasi Oke. sebelum kita Iya, dikuasainya. betul. Kalau enggak kita yang ini capek sendiri gitu kan Pak ya. Capek sendiri ya. Iya. Heeh. Lama-lama karena capek banting-banting itu Iya, WA-nya itu gampang ya. stres ntar kita Iya. itu. Iya. Janganlah ya. Jangan Pak, Ini bahaya itu Pak. WA ini saya nggak mau banding WA ini ya. Jangan Pak itu. HP-nya rusak Pak saya. Kalau nggak maunya ke saya boleh Pak. Mahal ini kan. Iya betul Pak. Oke, rekan-rekan yang hadir di studio apakah ada yang mau bertanya? Enggak, silakan. Saya sambil mencari Kuro nih. Kuro kemana? Kuro. Nanti yang jawab Kuro aja ya. Oh, boleh. Tes. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Alisa Pak. Mengenai pertanyaan Pak Pai tadi yang Bapak jawab tentang manajemen informasi, saya dapat simpulan yang saya asumsikan berarti untuk menghindari kecepatan yang terlalu cepat, maka kita memberikan jarak yang lebih dengan informasi tersebut. Tapi asumsi saya dengan kita mengambil jarak atas informasi-informasi tersebut, bom tentang informasi tersebut nggak akan mengenai kita karena kecepatannya tidak terlalu cepat ya Pak. Tapi kemungkinan selanjutnya itu kita jadinya kurang update atau ketinggalan zaman gitu Pak. Kira-kira bagaimana Pak kalau kayak gitu? Terima kasih. Iya, memang ini adalah dilemanya ya, dilematisnya. Memang itu satu dilema. Dilema itu kalau kita nggak masuk, kita ketinggalan. Kalau kita masuk, kita dijebak gitu kan ya. Nah, caranya gimana? Ini kan seperti ini ya, seperti buah simalakama itu ya. Kita masuk ke dunia informasi digital itu seperti buah simalakama. Kan tahu buah simalakama ya? Iya, tahu Pak. Dimakan ibu mati. Tidak dimakan ayah mati. Nah, jadi gimana? Buah simalakama dia kan ya. Yang cerdas tuh orang Padang. Bagaimana Pak? Dimakan ibu mati. Tidak dimakan ayah mati. Kata orang Padang, jual aja gitu. Nah, itu artinya apa? Harus ada cara kreatif untuk menyelesaikan itu ya. Yang tadi saya katakan, saya tidak ketinggalan informasi, tapi saya tidak dikendalikan oleh informasi ya, dengan cara memanagenya kan ya. Dengan cara bikin semacam arsip-arsip untuk informasi-informasi yang informasi mesti sekali aja tuh informasi. Iya, ada banyak tuh. Nggak boleh 2 kali. Iya. Yang informasi yang dianggap akan berpotensi jadi sampah gitu. Hmm. Kita bikinkan wadah-wadahnya ya. Nah, itu kan salah satu cara untuk memanage kan. Tapi kita jangan juga tidak ini ya, ladits ya. Ladits itu kan orang yang benci teknologi ya. Iya. Kalau benci teknologi itu ya artinya ada teman saya
benci teknologi. Jadi nggak punya TV, apalagi HP, apalagi internet, ya pastilah ketinggalan informasi, ya kan? Kalau nggak punya internet, nggak punya HP, ya ketinggalan informasi. Kita kan juga tidak mau begitu ya. Nah, jadi kita tetap nerima informasi, tetap bikin WA gitu kan ya. Tapi intinya itu adalah harus ada ukuran-ukuran kita masing-masing agar WA, Twitter, Facebook, apapun Hmm. platform yang lainnya itu tidak mengusik ini saya, rencana hidup saya gitu. Tidak mengusik itu. Saya selama ini ya memang yang saya kesal itu kan ini ya, yang saya kesal itu saya punya arsip ada sekitar 10 lah WA group yang saya memang malas tidak akan saya buka-buka tuh. Iya. Cuman sekali seminggu saya habis setengah jam sendiri ngapus-ngapus gitu kan ya. Artinya itu juga menjadikan waktu saya menjadi mubazir ya. Iya. Setengah jam untuk ngapus-ngapus. Kayak saya tuh ada yang ngirim sampah ke depan rumah saya ya. Memang ada itu. Oh, ada. Iya. Ditaruh di tempat sampah saya. Nah, saya sekali seminggu tuh bersih-bersih sampah itu. Ada setengah jam juga bersih-bersih Iya. sampah itu ya. Ini sampah beneran nih Pak ya? Sampah beneran ini. Nah, kurang lebih informasi juga gitu ya. Cuman dilematis tadi udah saya katakan ya, kita terpaksa harus masuk ke grup informasi Iya. itu ya. Dipaksa lah Iya, gitu. betul. Bisa juga pemaksaan itu kan gini, Pak, Anda ketinggalan zaman. Kalau sehari kita nggak nongol di WA ya, kan dikatakan pasti banyak yang nanya tuh, Anda kemana Iya. aja? Kemana aja sih gitu kan ya. Dan harus membenarkan tindakan kita, oh saya sibuk, gitu kan. Padahal nggak penting juga kan. Nah, itu kan jebakan ya. Seakan-akan kalau nggak ada di WA itu kita nggak ada gitu. Ya kan kalau dulu kan saya berpikir saya ada. Kalau sekarang kan saya punya WA, saya ada kan gitu kan. Saya online, saya ada. Kalau nggak nongol di WA, dianggap nggak ada gitu kan. Nah ini kan udah persoalan jebakan eksistensi ya. Maksudnya jebakan eksistensi itu ya kita dianggap nggak ada kalau nggak komen di WA group. Tapi sebaliknya kalau kita komen ngabisin waktu kita gitu. Betul. Atau nyari tempat buat komen juga kan ngabisin waktu itu Pak. Saya komennya kapan? Karena orang komen semua. Nah jadi intinya itu adalah itu dilematis ya. Buah si malakama tadi. Iya, buah si malakama. Jadi intinya itu sama gitu kan kayak orang Padang tadi. Gimana supaya tidak dilematis? Ya jual aja HP-nya gitu kan ya. Tapi kan kita ketinggalan informasi. Iya. Jadi mencari titik temu dari dua ekstrim gitu Pak ya. Iya. Betul. Oke, Mangga ada lagi? Iya, perkenalkan nama saya Yuliani. Saya ingin bertanya Pak, jadi tadi saya menyimak bahwa kita ini nggak bisa menyimak seluruh informasi sekaligus gitu. Pasti ada beberapa yang pasti kita kelewat dan kita pilih. Dan saya menyimpulkan dari situ sebenarnya manusia ini nggak diciptakan untuk percepatan ini ya Pak gitu. Jadi kita ini hidup baru-baru aja ini mengalami percepatan seperti ini. Nah, saya ingin tahu menurut Bapak apakah ini ada dampaknya kepada resiliensi kita sebagai manusia dalam bertahan hidup dan kira-kira mengatasinya seperti apa gitu. Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan Yuliani ini menarik karena dikaitkan dengan resiliensi ya. Jadi memang mau tidak mau kan setiap manusia kan harus resilient ya, bertahan hidup. Tapi bertahan hidup di atas kemauan sendiri, bukan kemauan orang lain. Itu kan yang lebih baik kan ya. Bertahan hidup tapi atas kemauan sendiri. Nah, intinya itu adalah bagaimana kita bertahan hidup di dalam bom informasi tadi begitu. Maksudnya bom informasi itu adalah bahwa semakin banyak kita masuk ke jejaring ya. Jadi misalnya tadi itu, saya punya 10 WA group, 15 kali ya. Ada yang milik 20. Nah semakin banyak orang memiliki platform, semakin banyak informasinya kan. Semakin banyak jumlah informasinya. Apalagi ada seseorang yang dia punya Facebook. Facebooknya juga ada 2 tuh. Satu friendnya 5.000, kurang tambah lagi 5.000. Ada yang sampai 100.000 friendnya. Jadi berarti ya serap 1, ya serap 2, ya serap 3, sampai 100.000 friendnya ya. Tapi dia juga punya Twitter.
yang followernya juga Iya, ribuan gitu kan. Dia punya juga WA, punya juga Instagram IG, gitu. Ya. punya juga yang lain-lain. Nah, bagaimana dia mengelola informasi ya? Saya tidak kebayang oleh saya gitu kan. Iya. Punya punya Facebook saja dengan friend yang sampai 50.000, saya nggak kebayang tuh bagaimana mengelola informasi di situ. Jadi artinya gimana? Ya kita harus membatasi friend gitu, membatasi teman ya kalau itu di Facebook. Saya belajar dari orang Inggris. Iya. Orang Inggris tuh hanya ngundang teman yang bagi dia ada hubungannya dengan saya, dengan program saya gitu. Dia tidak akan mengundang teman-teman yang hanya kerjanya itu adalah gosip gitu kan. Iya. Buat apa gosip? Jadi orang Inggris itu sangat fungsional dia. Fungsional itu saya ngundang seseorang jadi teman saya di Facebook karena saya ingin berbagi pengetahuan, ingin berbagi kerja, ingin berbagi macam-macam gitu ya. Dan dia tidak akan pernah mengundang orang yang hanya untuk curhat-curhat gitu. Iya. Karena bagi dia Facebook bukan tempat untuk curhat. Betul. Nah, itu yang fungsional gitu. Nah, artinya kan bisa kita gunakan pola seperti itu ya. Kita batasi jumlah friend di Facebooknya. Seperti saya membatasi gini, saya dulu punya Facebook, punya juga Twitter, punya juga IG. Lama-kelamaan saya ini oleh Twitter itu. Apa namanya? Ngabisin waktu saya gitu kan ya. Terjajah itu. Terjajah oleh Twitter. Ya, saya hapus. Saya sekarang tidak punya Twitter. Saya hanya punya Facebook sama WA group ya. Saya juga punya IG. Tapi IG saya itu juga antara hidup dan mati ya. Iya. Ya kenapa? Saya tidak fokus ke situ gitu kan. Kalau saya fokus ke IG juga terbelah saya ke yang platform yang lainnya. Oleh karena itu mungkin intinya itu kita harus menyaring. Menyaring dan membatasi informasi. Kalau tidak kita akan menjadi dikendalikan oleh informasi itu. Dan akan merusak ini ya tujuan kita ya, tujuan yang telah kita rancang gitu kan akan dirusak oleh itu. Kalau dia mahasiswa ya akan terganggu dia oleh kesibukan untuk membalas-balas ini ya, segala macam platform itu kan. Jadi intinya itu adalah tadi itu ya, resilient itu dikaitkan dengan kita harus resilient sambil tidak kehilangan informasi kan. Kan bertahan hidup itu kan juga kalau tidak ada informasi kan susah juga. Kita bertahan hidup dengan membuka diri pada informasi ya. Saya nggak kebayang lah, kita aja ya, ketinggalan HP 1 hari gitu. Apa yang terjadi? Suka gelisah. Seakan-akan kita kehilangan otak kita ketinggalan mulut kita gitu kan. Kita ketinggalan bahasa kita. Nah itu artinya apa? HP itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Nggak masalah. Cuman sekarang bagaimana HP tidak mengendalikan kita gitu. Dengan tadi tuh kita menyaring dan membatasi platform-platform yang ada di situ gitu kan. Tidak semuanya masuk ya. Jadi saya rasa akan resilient kalau kita rasional. Tidak resilient, kan resilient itu dikaitkan dengan program hidup kita ini ya. Kita mau jadi apa, itu kan resilient dalam pengertian itu. Bukan hanya bertahan hidup kan. Kalau bertahan hidup, ya itu ya, monyet juga bertahan hidup. Tapi monyet bertahan hidup tanpa ada HP. Ya kan? Nah, apakah kita bertahan hidup seperti, kan enggak begitu. Jadi kita tuh yang dimaksud resilient itu, kita bertahan hidup dengan program hidup kita gitu ya. Yang untuk itu artinya kita memerlukan informasi. Tetapi tidak semua informasi. Dengan cara gimana? Ya kita menyaring informasinya. Barulah kita resilient yang dalam pengertian yang sesungguhnya. Ya, gitu Mbak Yuli. Baik? Enggak? Jadi mungkin untuk kritis pun kita butuh informasi kan Pak ya gitu. Karena tanpa informasi kita nggak bisa kritis kan. Tapi bagaimana membuat kita kritis terhadap informasi gitu kurang lebih apa ya? Iya karena gini ya, pengetahuan itu kan nggak bisa dilepaskan dari informasi. Betul. Kan
pengetahuan itu dia cangkangnya adalah informasi. Iya. Maka abad informasi kan sebetulnya juga adalah abad pengetahuan. Kan orang mengatakan ya, sekarang ekonomi itu adalah ekonomi berbasis informasi. Ya. Iya. Nah, artinya ekonomi tidak akan bisa jalan kalau tidak ada informasi, ya kan? Informasi tentang apa? Tentang pasar, tentang material. Nah, sekarang mengapa ekonomi itu tidak bisa hidup kalau tidak ada informasi? Itu hubungannya dengan kecepatan. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu secepat mungkin dapat informasi pertama gitu kan. Iya. Nah, dia perusahaan yang sukses. Kalau ketinggalan informasi, dia cenderung tidak bisa sukses gitu kan. Nah, maka disebut sekarang ini informasi adalah kuncinya perusahaan. Kuncinya desain juga sama ya, adalah Iya. informasi. Iya. Nah, artinya apa? Kita nggak boleh ketinggalan informasi kan, tapi tidak boleh dikendalikan oleh informasi. Iya. Nah, di dalam desain juga ya, kalau kita lihat di depan ini ada gambar nih ya. Iya. Ada gambar sebuah desain kalau tidak salah dari desainer Itali, Manzini ya. Saya lupa namanya. Ada sebuah desain, dia menyebutnya itu adalah slow design. Slow design itu artinya desain yang tidak ngikutin kecepatan produksi. Misalnya kalau kursi sekarang yang ngikuti quick motion ya. Iya. Jadi desain kursi sekarang itu bertahannya paling setahun, 2 tahun. 2 tahun muncul desain yang baru lagi. Nah, kalau gerakan slow design sekarang ini diharapkan desain itu berumurnya lebih panjang. Enggak hanya setahun diganti ya, tapi mungkin 10 tahun nggak perlu diganti. Itu gerakan sekarang ada di dalam desain itu, gerakan slow design. Bahkan sekarang ada slow life ya. Iya. Slow culture. Kehidupan yang slow. Jadi maksudnya slow culture itu dulu kan ada teh instan. Nah, sekarang orang kembali lagi membeli teh yang kalau bisa nyeduh teh itu setengah jam. Iya. Jadi menikmati nyeduh teh itu ya. Itu adalah jualan sendiri itu kan. Iya. Digiling sendiri gitu, Pak. Dan orang menghayati mengaduk nyeduh teh itu. Iya. Walaupun lama, tapi itulah yang dia beli sekarang itu. Itulah gerakan-gerakan slow culture sekarang ini. Jadi intinya ada gerakan-gerakan ya baik dalam kebudayaan maupun dalam desain, seni juga sama gitu ya. Ada gerakan slow art juga. Ada gerakan-gerakan inilah pro lingkungan ya. Pro lingkungan itu artinya bagaimana caranya agar lingkungan tidak rusak oleh industri. Nah, slow design salah satu cara, usulan untuk itu, mengatasi itu. Makanya dipakai ranting-ranting gitu ya. Iya. Tapi bagus juga ya Pak ya, menarik untuk ini ya, bahwa kemudian itu diterapkan ya santai aja gitu maksudnya kan gitu, nggak usah buru-buru toh yang tetap fungsional dan seterusnya kan gitu. Jadi apa ya, yang maksudnya kalau selain sebagai memperlamban kehidupan juga membuat kita bisa berkontemplasi gitu ya. Betul. Jadi kita menikmati inilah. Jadi sebetulnya bergantung pada prinsip hidup juga ya. Kalau kita ngikutin irama kecepatan produksi, ya kita menjadi hambanya gitu kan. Sekarang misalnya mobil aja ya. Iya. Mobil itu setiap tahun tuh ganti model. Iya. Nah, saya berusaha untuk slow design dari dulu ya. Jadi saya masih mempertahankan mobil saya itu tahun 2004. Saya masih pertahankan dan muncul lagi mobil baru, tapi saya belum mau ganti lah gitu ya. Iya. Setidak-tidaknya saya masih bertahan dengan itu, dengan pandangan seperti itu. Mobil masih bisa dipakai, kenapa harus diganti gitu. Mengapa mobil itu harus diganti kalau masih bisa jalan? Karena apa? Membeli mobil bukan fungsinya. Yang dibeli adalah prestisnya. Prestisnya ya. Iya. Bahwa ini model baru gitu kan. Nah, orang membelinya karena model baru itu. Betul. Padahal guna mobil kan bukan untuk dipertunjukkan pada orang ya. Iya. Itu adalah ngangkut kita. Iya, transportasi. Ya, nah itu artinya melihat desain secara rasional gitu kan. Tapi kalau kita ngikutin model, ya udah kita menjadi konsumer yang tidak rasional. Iya. Konsumer yang mengganti barang, padahal barang itu belum diganti. Saya pernah cerita ya, bapak saya
dulu meninggal tahun umur 40, umur 45. Hmm. Dari mulai kecil dia punya jam tangan, mereknya Timex kalau tidak salah dulu Iya. itu. Sampai meninggal ya mereknya itu juga, nggak diganti-ganti. Nah itulah contoh slow Iya. design ya, slow design begitu. Gitu. Tapi kan rugi kan industri kan ya, Iya, nggak ada yang beli Pak. nggak ada yang keuntungannya. Nggak ganti-ganti. Iya. Itu kalau ada yang mau membaca di rumah di buku Dunia yang Berlari Pak ya, dan di Dunia yang Dilipat, betul? Dua-duanya ya. Oh, Jadi dua-duanya. ada dunia yang dilipat. Ini dilipat itu kan udah kita katakan ya. Dilipat itu kan pengertiannya waktu diperpendek. Hmm. Waktu untuk menempuh satu jarak diperpendek gitu kan. Tetapi secara lebih spesifik memang dibicarakan di itu. Oke. Di buku Dunia yang Berlari. Oke, jadi silahkan kalau Anda tertarik, silahkan dicari di toko buku atau langsung ke ya toko buku juga, tapi toko buku digital pemiliknya. Oh sorry, penerbitnya ada www.cantrikpustaka.com. Ini judul bukunya adalah Dunia yang Berlari, Dromologi, Implosi, dan Fantasmagoria. Itu dari Profesor Dr. Yasraf Amir Bilang MA, dan untuk kemudian mengkaji apa sih sebenarnya yang terjadi ketika hidup kita semakin cepat seperti itu. Jadi terima kasih Pak Yasraf untuk kesempatannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir di studio, dan terutama untuk Anda yang menyaksikan di manapun Anda berada dan menonton acara ini. Salam sejahtera. Saya Pak Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.